Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Saikan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat semangat selalu. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-10. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putramu terkasih. Semoga kami Kau curai rohnya, agar kami mengimani Engkau dan saling menaruh cinta kasih satu sama lain. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Yesus adalah Alfa dan Omega, artinya awal dan akhir. Maka sabda Tuhan yang menyatakan bahwa ia datang ke dunia tidak untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi menggenapinya, itu adalah warta kebenaran. Yesus memang tidak meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi, karena yang namanya kebenaran itu tidak mungkin bisa ditiadakan. Namun kebenaran yang ada pada hukum Taurat dan juga kitab para nabi itu perlu disempurnakan atau digenapi, dan itu hanya ada pada diri Yesus. Lah, kenapa demikian? Karena Yesus ini adalah awal dan akhir. Dia sang kebenaran sejati itu sendiri yang melengkapi, menyempurnakan. Kok bisa dia itu penyempurna? Karena perjanjian yang diberikan melalui sengsara, wafat, dan salibnya, juga karyanya terutama juga adalah penggenapan, adalah penyempurnaan, adalah perjanjian baru yang memperbarui apa yang sudah ada sebelumnya. Melalui apa? Melalui kasih sejati. Jika dahulu kita mendengarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang ada di dunia ini. Namun ketika kasih diberikan, kasih diwujudkan, dan kasih menjadi jawaban, maka segala persoalan akan diselesaikan. Dan itulah pembaharu sejati. Maka saudara-saudariku, marilah kita mengikuti Yesus, sang penggenap, sang penyempurna, melalui hidup, karya, sengsara, wafat, dan bangkitnya untuk menyelamatkan manusia supaya terbebas dari dosa. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada sang kebenaran sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.